Untuk hal ini gue mau mengucapkan terima kasih untuk Samsudin telah membongkar kebohongan dan kedustaan dukun Samsudin biadab. Dukun Samsudin biadab. Dukun Samsudin biadab. Belinda, bisa Anda jelaskan lagi sebenarnya bagaimana awal mula kasus ini terbongkar? Iya Reza, jadi memang untuk awal mula kasus ini terbongkar dari awalnya video yang sudah diproduksi oleh Samsudin bersama timnya. Tadi kami sudah sebutkan ada kameramen, editor, dan juga admin yang bertugas untuk mengupload video tersebut. Akhirnya video ini viral dan juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kocak banget sekarang ya. Samsudin membongkar dukun Samsudin. Ini manusia-manusia laknat yang tega acting berkostum agama, ya, berkostum agama demi mencari subscriber, demi mencari viewers untuk keuntungan pribadi. Ini parah, mencemarkan nama baik Islam. Dipegang-pegang tuh. Astagfirullahaladzim. Ini kan mencemarkan pakaian sunnah gitu ya. Kerudung, cadar, baju-baju muslim. Allahu Akbar. Ya segitu aja, karena nggak kuat banget guys. Gue sebagai muslim nih ngelihat ini kayak anjir. Ini udah jelas-jelas ada Pondok Nuswantoro. Semua yang dibuat Samsudin gue jamin palsu. Videonya adalah settingan acting. Nah makanya ketika gue ngeliat kayak gitu emosi banget gue. Astagfirullahaladzim. Kok tega-teganya menggunakan Islam, berkedok Islam untuk kebohongan publik gitu. Pembodohan, kacau. Makanya ini parah sih sumpah. Boleh. Bebas di sini makanya. Ditonton pun misalnya kalau misalnya mau praktekkan di sini silakan. Bilang bebas makanya. Ya ada bisa itu. Iya gitu. Lalu karena pemberitaannya semakin viral, akhirnya Samsudin dipanggillah ke kantor polisi untuk mengakui bahwa kontennya adalah palsu, alias acting doang, alias pembodohan. Akhirnya polisi meminta dia untuk klarifikasi di channelnya juga, yang menyebut bahwa kontennya semua videonya adalah settingan. Sekali lagi saya menyampaikan ke panjenengan semuanya bahwa saya hanya tukang settingan, saya hanya membuat hiburan, dan semua video-video saya hanya settingan. Itu saja, nggih. Pada Ilmu Merah kali ini gue akan membahas sesuatu hal yang sedang hangat-hangatnya nih, dan banyak banget yang ngetek ke gue terkait pemberitaan ini nih. Pengajian yang membolehkan bertukar pasangan dibuat di sebuah rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka Gus Samsudin menyewa rumah tersebut sebesar Rp200.000 untuk syuting selama 3 hari. Inilah rumah yang digunakan oleh Gus Samsudin, tersangka pembuatan video pengajian yang membolehkan bertukar pasangan untuk syuting video tersebut. Jadi ini sebenarnya gue juga awalnya nggak tahu kalau ini adalah kontennya si dukun Samsudin. Pas awal gue nonton sih parah banget ini konten nih. Bebas. Malah tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Tuh. Coba di agama lain ada. Astagfirullahaladzim, ini manusia-manusia laknat berkostum agama nih. Ya parah banget nih, sumpah. Pas nonton kayak gini emosi banget gue. Gitu. Awalnya sumpah gue nggak tahu ini kontennya Udin ya. Boleh. Tapi di banyak postingan ternyata di sebelah kanan ada Pondok Nuswantoro. Ah, udah settingan fix. Ini manusia-manusia laknat yang tega acting berkostum agama, ya, berkostum agama demi mencari subscriber, demi mencari viewers untuk keuntungan pribadi. Ini parah,
mencemarkan nama baik Islam. Tuh ya. Dipegang-pegang tuh. Astagfirullahaladzim. Ini kan mencemarkan pakaian sunnah gitu ya. Kerudung, cadar, baju-baju muslim. Allahu Akbar. Ya segitu aja, karena nggak kuat banget guys. Gue sebagai muslim nih ngelihat ini kayak anjir. Ini udah jelas-jelas ada Pondok Nuswantoro. Semua yang dibuat Samsudin gue jamin palsu. Videonya adalah settingan acting. Nah makanya ketika gue ngeliat kayak gitu emosi banget gue. Astagfirullahaladzim. Kok tega-teganya menggunakan Islam, berkedok Islam untuk kebohongan publik gitu. Pembodohan, kacau. Makanya ini parah sih sumpah. Mantap ya. Lanjut Ya Allah. Lanjut Kiai. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Sama suka. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa kayak kita ini peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai istilahnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama Kiai Kanjeng. Dunia akhirat saya yang jamin. Lalu karena pemberitaannya semakin viral, akhirnya Samsudin dipanggillah ke kantor polisi untuk mengakui bahwa kontennya adalah palsu, alias acting doang, alias pembodohan. Oke, dan untuk pemeriksaan Samsudin hari ini Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan karena konten saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya. Kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Lalu polisi meminta dia untuk mengklarifikasi sebenarnya apa niatnya, dan niatnya cuma untuk nyari subscriber. Parah banget, parah banget. Dulu gua ngebongkar dia, pengikutnya si Dukun Samsudin ini fitnah pesulap merah, bilangnya, wah ini mah lu emang iri dengki aja, nyari subscriber, nyari viewer, nyari ketenaran. Astagfirullahaladzim, difitnah kayak gitu. Dan sekarang luar biasa, Allah Azza wa Jal memperlihatkan faktanya bahwa sebenarnya ya yang mencari subscriber dengan mencemarkan nama baik Islam adalah Samsudin. Dan gue membongkar kedok Samsudin agar Islam tidak lagi dicemarkan. Dan sekarang luar biasa kan, kalau Allah udah bergerak semuanya bisa terjadi. Viral di media sosial video diduga aliran sesat yang mengizinkan jemaahnya bertukar pasangan asal suka sama suka. Ternyata video tersebut merupakan konten Gus Samsudin belaka. Sekarang udah terang benderang kalau Samsudin itu pendusta dan terduga penista agama. Akhirnya polisi meminta dia untuk klarifikasi di channelnya juga, yang menyebut bahwa kontennya semua videonya adalah settingan. Sekali lagi saya menyampaikan ke panjenengan semuanya bahwa saya hanya tukang settingan. Saya hanya membuat hiburan, dan semua video-video saya hanya settingan. Itu saja, nggih. Ingat, semua
Termasuk pembuktian-pembuktian palsu yang dia lakukan itu tuh sama orang-orang bayaran dia. Buktinya kalau emang asli ya seharusnya berani dong ketemu gue dong dari dulu. Tapi faktanya diajakin ketemu malah ngeblokir. Jadi ya ketika terpojok seperti ini baru deh ngaku kalau semua kontennya hanya palsu. Padahal dulu kalau mau mengakui itu di channel gue ya udah selesai kan. Bahwa channel dia ya bukan ustadz, bukan gus, bukan pengobatan. Tapi ya cuma dagelan alias lawakan doang. Padahal kalau mau mengakui di channel gue dari dulu aman-aman aja. Tapi faktanya dia malah menggiring opini penontonnya bahwa channel dia asli. Wah. Nah akhirnya karena banyak korban yang percaya channel dia itu asli, terjadilah hal semacam ini. Saudaraku semuanya, dimanapun berada, saya di sini mau menyampaikan klarifikasi bahwa video yang saya buat itu untuk edukasi, atau untuk hiburan. Bilangnya edukasi, tapi kok videonya dihapus? Hah? Katanya edukasi, kok video barang buktinya dihilangkan? Edukasi atau pembodohan? Yang udah terlanjur ketahuan pembodohannya, akhirnya berdalihnya edukasi. Padahal nggak ada nilai edukasinya sama sekali di video tersebut. Buktinya dihapus kan? Dan di sini juga dia mengatakan semua kontennya settingan, semua kontennya palsu. Dan semua video-video saya hanya settingan. Itu saja, nggih. Sih? Untuk hal ini gue mau mengucapkan terima kasih untuk Samsudin telah membongkar kebohongan dan kedustaan dukun Samsudin biadab. Kocak banget sekarang ya. Samsudin membongkar dukun Samsudin. Jadi kali ini bukan pesulap merah doang yang mengatakan konten Samsudin settingan, palsu, tapi dia sendiri yang mengatakan dirinya adalah pendusta. Hey, apa kabar para penonton-penontonnya Udin, para pengikutnya dukun Samsudin yang dulu koar-koar kalau pesulap merah itu iri dengki doang. Pesulap merah itu iri dengki berkedok edukasi. Mana pada kemana? Sekarang Samsudin sendiri tuh yang mengakui bahwa kontennya palsu alias acting doang. Maka dari itu, gue mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk Samsudin karena telah konsisten menjadi pembodohan publik ya. Sehingga pembodohan publiknya menyerang dirinya sendiri. Jadi ini bisa jadi pembelajaran luar biasa nih guys, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak pernah diam ketika melihat agama Islam dihinakan, ketika melihat agama Islam dicemarkan nama baiknya. Ya akibatnya kayak gini kalau kamu menjadikan agama sebagai kedok kebohongan kamu gitu. Ya, ini untuk peringatan untuk Udin. Dan ini untuk pembelajaran kita semua bahwa ya kalau mau bikin konten nggak perlu tuh berkedok agama untuk pembohongan publik. Terus ada penggalan video dari video dia juga di menit yang lainnya mengatakan seperti ini. Saya ulangi lagi. Sekali lagi saya menyampaikan ke panjenengan semuanya bahwa saya hanya tukang settingan. Saya hanya membuat hiburan dan semua video-video saya hanya settingan. Udah kena mental baru mengakui. Coba bayangin, dulu ketika gue grebek ketemu gue mengakui kayak gini. Nggak perlu tuh bayar kades, nggak perlu tuh bayar pengacara, nggak perlu bayar preman untuk geruduk. Cukup ngomong kayak gini aja selesai padahal dulu kasusnya. Tapi malah dijadiin drama sama dia, dijadiin fitnahan berjilid-jilid. Dan ketika dia memfitnah berjilid-jilid, gue diem aja. Yang gue lakukan tetap edukasi. Karena memang edukasi itu, fakta itu tidak butuh pengakuan ataupun pujian. Fakta itu hanya butuh disampaikan, sehingga fakta tersebut akan terungkap dengan sendirinya. Sesimpel itu. Karena dari dulu, kalau kamu ingat ya, gue berkali-kali difitnah kayak Samsudin ini. Dan berkali-kali juga orang yang memfitnah gue bernasib sama seperti Samsudin ini. Jadi ini bisa jadi pembelajaran luar biasa ya guys ya.
sejago-jagonya kamu acting berkedok baik menutupi kejahatan kamu, maka hati-hati, kejahatan kamu bisa berbalik menyerang kamu. Gitu, karena Allah nggak pernah tidur. Oke, ayo Sel, berangkat kita. Apa kemana? Mau ke jadwal selanjutnya. Oh, jadwal ini ya, wawancara ya, wartawan ya? Iya, nanti sore ada sekalian kita podcast dulu, habis itu langsung wawancara. Oh, ini ada jadwal podcast juga? Iya. Oh iya, yuk.